Ada lebih dari 3.000 kasus hukum terkait iklim telah diajukan di seluruh dunia hingga pertengahan 2025, mencakup 55 jurisdiksi dan 24 pengadilan internasional dan melibatkan 60 negara di dunia. Angka itu naik setiap tahun terutama di Eropa dan Amerika Serikat, dan lajunya terus kuat. Diperkirakan akan bertambah 200-300 kasus lagi pada akhir 2026 jika polanya terus berlanjut. Dijelaskan bahwa gugatan itu memuat tuntutan terkait keadilan iklim, tanggung jawab emisi, dan kebijakan pemerintah yang dianggap lemah bahkan gagal, alias terlalu banyak orang yang bermain dalam urusan iklim dan lingkungan. Bisa dicek, Climate Litigation meningkat, gerakan yang datang langsung dari anak muda generasi Z, milenial, dan bomber yang khawatir soal kelangsungan di bumi. Ada gugatan yang datang dari komunitas lokal yang terdampak banjir, kekeringan, atau kebakaran, gugatan dari pemerintah kota dan regional yang menuntut kompensasi dampak iklim, serta dari organisasi lingkungan yang menekankan transparansi pemerintah dan korporasi. Semua berbondong-bondong gugat pemerintah dan perusahaan besar lantaran dianggap lambat turunkan emisi, terlalu ramah ke energi fosil, serta paling parah jago bikin janji manis namun lemah dieksekusi, hingga akhirnya benar-benar apa yang disampaikan dan dipertontonkan oleh pemangku kebijakan makin kesini makin mengkhawatirkan. Poinnya adalah, kalau kemudian pemerintah dan perusahaan itu sudah tebal telinga terhadap teriakan di jalanan lewat aksi demonstrasi dan video pendek maupun panjang di media sosial, maka pengadilan merupakan jalan terakhir. Tetapi, apakah para hakim-hakim terhormat mau bertindak adil untuk selamatkan bumi dan generasi muda? Atau justru sebaliknya, memilih diam dan membiarkan rakyat langsung yang bertindak sebagai hakim? Endingnya jelas bisa mengarah ke sana jika kemudian lebih banyak kebisingan daripada tindakan nyata. Kalau pemerintah lambat, tentu jangan salahkan rakyat dong. Jika rakyat membawa masalah penindakan hukum iklim langsung ke hakim. Kalau petisi nggak dibaca, rakyat bisa bikin agar pengadilan membacakan petisinya langsung. Kampanye ini jelas merupakan peringatan buat pemerintah sekaligus pemilik perusahaan. Maukah serius untuk memulihkan kerusakan hutan dan lingkungan hidup? Dalam hal ini, rakyat global tak terkecuali di Indonesia perlahan sudah memperlihatkan sikap jenuhnya atas apa yang dilihat akibat masifnya ketidakberesan dan kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kemanusiaan. Kita tahu bahwa rakyat sudah semakin paham dengan semrawutnya kebijakan. Kebijakan iklim yang inkonsisten dengan komitmen perbaikan yang terdampak justru rakyat itu sendiri. Hak-hak atas lingkungan hidup yang sehat makin terancam. Perusahaan minyak besar seperti BP, Shell, Chevron, dan ExxonMobil dituduh warga Amerika Serikat bertindak layaknya kartel yang menghambat transisi ke energi bersih dan menyesatkan publik tentang perubahan iklim. Kasus ini juga menghubungkan energi fosil dengan biaya energi yang melonjak di negara itu. Selain itu, perusahaan raksasa itu juga dituduh menyebarkan disinformasi iklim, menghambat energi bersih, serta merugikan masyarakat lewat dampak iklim. Tatkala perusahaan membuat klaim palsu soal ramah lingkungan, sementara tindakannya bertentangan dengan itu alias greenwashing, maka kewaspadaan mulai meningkat. Datang ke pengadilan untuk menekan para hakim agar membacakan petisi merupakan bagian dari gerakan terbaik. Di Indonesia sendiri, praktik litigasi iklim mulai tumbuh meski belum seintens di negara maju. Warga mulai memanfaatkan mekanisme citizen lawsuit alias gugatan publik terkait izin lingkungan hingga pendekatan berbasis hak atas lingkungan hidup yang sehat untuk menuntut tanggung jawab negara dan korporasi. Pengadilan pun perlahan jadi arena baru untuk menguji keseriusan komitmen iklim nasional di ruang sidang. Bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran seyogianya mendesak pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan adil. Tetapi pertanyaannya, apakah sistem hukum kita siap berdiri di garis depan untuk keselamatan lingkungan dan generasi mendatang? Apakah kita perlu memaksa hakim-hakim kita untuk membacakan petisi masyarakat adat, korban bencana alam, dan korban penggusuran paksa